Oke, halo teman-teman semua, selamat malam dan selamat datang di Trial Class of Google Sheets. Kali ini tentunya dengan tema Accelerate Your Data Journey with Simplicity through Google Sheets. Jadi ini udah ada keyword pentingnya teman-teman yang cukup menggambarkan journey kita untuk 90 menit ke depan. Halo teman-teman semua ya, di sini saya lihat ternyata udah rame banget yang join. Kaget banget tadi ya, waktu join-join ternyata udah banyak banget. Senang banget teman-teman bisa melihat antusiasme kalian untuk join trial class hari ini. Dan tentunya saya di sini juga akan sangat-sangat semangat ya untuk sharing terkait dengan hal-hal apa sih sebetulnya yang bisa kita coba pelajari di dalam Google Sheets. Nah, tapi teman-teman sebelum dari itu, tentunya saya ingin berkenalan dulu ya dengan teman-teman yang sudah join. Pengen tahu lebih dalam sebenarnya kenapa sih teman-teman bisa joining the class. Jadi, kali ini teman-teman saya pengen ngajakin kalian untuk main game bentar. Tapi gamenya ini bukan, kita akan ada dua sesi game ya, tapi di sini lebih ke perkenalan aja. Jadi sekarang saya izin untuk share screen. Teman-teman langsung aja boleh scan QR yang ada di sini menggunakan device yang satunya lagi ya. Mungkin di sini pada on-nya dari HP gitu ya. Kan kita akan nanti akan ada sesi praktek, jadi bakal on di laptop. So teman-teman bisa langsung aja scan QR yang ada di sini ya. Langsung aja kalian buka di kamera, di scan, atau bisa join melalui slido.com dengan password 2336 139 ya. Nah, biar kelihatan ya teman-teman ya, nanti bisa langsung di scan QR pojok kiri dan teman-teman bisa tulis nih sesuai dengan pertanyaan yang akan saya coba lempar ya. Oke, langsung aja teman-teman ya. Di sini ada, oke, boleh tulis namanya teman-teman, nama sama asalnya gitu ya. Tapi kalau ada yang merasa, oke, kayaknya saya mau keep private aja Kak, langsung aja tulis namanya nggak apa-apa. Oke, saya lihat ya di sini, wah banyak banget ya dari Bandung. Ini paling dominan nih kayaknya nih, karena muncul paling besar ya. Ada Jakarta, Tangerang. Oke, Jakarta ibu kota ya sudah lah ya. Nah, ada siapa lagi nih? Kita lihat nih yang pinggir-pinggir. Bekasi, halo-halo ya. Ada Jogja juga, Surabaya, Malang, Palembang. Wah, banyak sekali. Ada yang dari Lombok Tengah. Wah, ini jamnya berarti udah agak malam ya, jam 8 ya. Saya apresiasi sekali nih. Karena udah Wita. Oke, wah ternyata banyak sekali teman-teman ya. Di sini saya lihat asal-asalnya tidak hanya dari Pulau Jawa saja ya. Terdeteksi di luar Jawa juga banyak banget teman-teman. Oke, wow, keren sekali. Terima kasih teman-teman untuk antusiasmenya dan tepuk tangan untuk kita semua karena saya bisa merasakan semangatnya nih dari berbagai daerah. Mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu teman-teman, tapi saya percaya teman-teman di sini punya semangat yang sangat tinggi untuk belajar bareng ya dengan Learn Byte. Oke, nah teman-teman, selain dari pengen tahu ya kalian dari mana aja, mungkin saya pengen tahu juga dari hal-hal yang lain. Nah, saya coba izin next ya teman-teman ya. Coba sekarang teman-teman eh, bisa sampaikan kenapa sih pengen join kelas hari ini gitu ya. Kenapa bisa penasaran pengen untuk ikutan kelasnya. Padahal kelasnya malam-malam loh. Tapi masih semangat banget teman-teman buat join the class ya. Oke, mau naik kelas. Mantap, ini kata-katanya sesuai dengan tagline-nya Learn Byte ya. Semua bisa naik kelas. Jadi kalau teman-teman yang mau naik kelas, udah kita satu jalan nih. Udah ya, sama banget ya. Menambah skill, oke, nambah ilmu pengetahuan. Suka Excel, oke. Ini ada yang bilang suka Excel. Agak unik sih. Kalau saya bilang suka Excel, biasanya di circle saya bakal dihujat gitu ya. Oke, karena gratis lah kelasnya. Ya, ini udah alasan deh pokoknya udah paling base banget lah jawabannya ya, udah tahu deh pokoknya. Oke, ada yang bilang pengen upgrade skill buat kerjaan, pengen bisa Google Sheets. Tapi saya tertarik dengan satu kata-kata teman-teman di sini. Diajak pacar saya belajar. Ini pasangannya jadi sangat-sangat ini ya, produktif dan sangat positif ya. Senang banget ya bisa ketemu ternyata ada pasangan yang ngajakin, tapi ngedate-nya belajar Google Sheets. Oke, males nonton debat press. Oke, saya nggak bisa banyak deh ya komen di situ. Nggak apa-apa, kita belajar bareng aja di sini. Pingin nambah skill, ingin menambah value. Mantap sekali. Jadi memang ya teman-teman ya bisa nambahin skill, memperbanyak pengetahuan platform-platform yang lain itu sangat-sangat penting. Nanti saya akan jelaskan juga sih teman-teman kenapa kalian bakal sangat-sangat worth it untuk bisa belajar Google Sheets. Selain teman-teman bisa memahami cara menggunakan Microsoft Excel. Tapi di sini saya lihat ya tiga kata kunci utamanya adalah menambah skill, mau naik kelas, dan juga upgrade skill. Oke. Nah, kita next teman-teman ke pertanyaan terakhir untuk kenalan dari kalian.
apa aja nih harapan teman-teman semua setelah ikut kelasnya? Coba boleh sampaikan ya. Harapannya kira-kira ekspektasinya seperti apa gitu. Kan biasanya orang-orang kalau joining kelas pasti dong tadi ada yang bilang menambah ilmu, tapi menambah ilmunya tuh buat apa gitu. Oke, dapat kerja. Wah, saya doakan semoga cepat dapat kerjanya ya, kayak paham langsung praktek, makin pinter, makin jago Google Sheets-nya. Oke, lebih satset pakai Excel-nya. Jadi PNS, oke. Ini kata-katanya banyak yang menarik ya, kata kuncinya ya. Ada yang bilang satset, speed up, biar pinter. Ada yang mau resign. Oh, oke, oke. Resign jadi harus jago pakai Google Sheets. Mulai bisnis, freelance, atau gimana nih, Kak? Jangan-jangan sama seperti saya ya, journey-nya. Oke, learning by doing. Jadi anak TI yang berguna. Tenang aja, Kak. Udah pasti berguna kok, Kak. Oke, di sini saya coba cek ya, minimal bisa dikit kenal-kenalan. Tapi ada tiga kata kunci yang menarik teman-teman ya yang muncul ya. Pertama adalah makin jago Google Sheets, kemudian dapat kerja dan oke, sisanya itu kayaknya agak-agak terbagi rata ya. Ada yang bilang portofolio, ini menarik banget juga nih portofolio ya. Karena sekarang biasanya kalau ditanya jago Excel gak ya? Oke, jagonya dari mana? Buktinya seperti apa? Nah, kurang lebih jadi portofolio itu sangat penting teman-teman. Sebagai bukti ya kalau teman-teman bisa mengoperasikan software, baik mau dia Google Sheets, Excel, Tableau, ataupun data-data lainnya ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak udah sharing ya pendapat kalian dan juga thoughts dari kalian. Semoga poin-poin ini bisa di-cover melalui kelas trial dan juga menjawab beberapa pertanyaan dan juga harapan dari teman-teman semua. Oke, jadi saya close untuk sesi dari gamesnya. Thank you banget teman-teman sudah willing to join. Dan kita akan kembali lagi ke dalam PPT. Ya, saya share di sini untuk PPT-nya. Nah, udah kelihatan ya. Oke, teman-teman. So, welcome once again untuk trial class of Google Sheets dengan kata kuncinya simplicity. Jadi, teman-teman mungkin sudah bisa menerka-nerka sebenarnya apa yang akan kita coba capai yang menjadi objektif atau learning objektif kita hari ini. Tapi teman-teman, sebelumnya saya ingin menyambut kalian datang dulu dan di sini izinkan saya panggil kalian sebagai Bytemates. Karena Bytemates ini merupakan panggilan untuk teman-teman yang sudah masuk sebagai ekosistem dari LearnByte. Jadi welcome teman-teman, kalian sudah masuk di ekosistemnya LearnByte di salah satunya yaitu public class. Nah, LearnByte ini merupakan salah satu platform di mana teman-teman bisa manfaatkan untuk belajar data. Dan yang saat ini kita covernya itu dari Excel, Google Sheets, dan juga Looker Studio. Itu fokusnya aja, teman-teman. Kedepannya kita akan terus develop, dan teman-teman jangan khawatir ya. Akan selalu ada hal-hal menarik dari LearnByte. Jadi jangan lupa follow ya LearnByte-nya di @learnbyte.id. Karena kalau kalian follow nggak bakal rugi, dapat informasinya banyak banget. Gak cuma informasi seputar dengan webinar ataupun kelas, tapi juga tips trik Excel, Google Sheets, dan lain sebagainya yang mungkin sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, tapi sebelum dari itu, karena fokusnya adalah kelas kali ini, saya izin ya teman-teman ya, untuk kenalan dulu sama teman belajarnya. Nah, teman belajarnya siapa? Teman belajarnya ya saya sendiri sih. So, kenalin teman-teman, perkenalkan saya adalah Kelvin Tam, dan di sini saya merupakan your personalized data buddy. Saya sebenarnya kurang sering atau kurang suka sih ketika disebut dengan mentor ataupun trainer, karena saya menempatkan diri saya sebagai temannya teman-teman semua. Anggap aja saya adalah temannya teman-teman dari teman kuliah ataupun teman kerja yang memang punya pengalaman lebih banyak di bidang data. Sehingga teman-teman enak buat ngajak ngobrol dan juga diskusi. Nah, teman-teman izinkan memperkenalkan diri. Saya merupakan founder dan juga director dari LearnByte yang saat ini teman-teman sudah berada. Dan sebelumnya saya merupakan corporate trainer dan juga Excel creator di @kelvintam27. Syukurnya dalam waktu 2 tahun ini teman-teman saya punya followers itu nearly, nggak nyampe sih, 200.000 untuk bagi tips trik Excel. Dan sebelumnya saya merupakan salah satu bagian di digital product lead di salah satu startup, dan di sana saya fokus untuk membantu mengolah data untuk SME atau Small Medium Enterprises. Ya, kata-kata kerennya lah dari bisnis gitu ya. Nah, kemudian saya juga di sini teman-teman merupakan part-time students gitu ya, atau mahasiswa paruh waktu di salah satu kampus fokusnya di MBA Marketing Management. Mungkin teman-teman di sini ada juga nggak yang mahasiswa ya? Mungkin kita relate di sini. Sama-sama teman-teman, kita juga mahasiswa ya. Nah, sudah sedikit perkenalan tentang saya.
Dan teman-teman mungkin di sini sharing juga ya, kenapa saya berani untuk sharing ke teman-teman terkait dengan data, karena sebagai seorang corporate trainer tentunya banyak sekali perjalanan yang saya hadapi. Dan sejauh ini aktifnya tuh sebenarnya lebih banyak di corporate training, makanya nggak terlalu banyak gitu ya kalau secara publik. Tapi teman-teman yang ingin saya share di sini bukan terkait dengan banyaknya company, melainkan ini bisa menjadi bekal saya untuk sharing ke kalian. Jadi saya kan banyak nih teman-teman ngobrol dengan teman-teman HR ataupun teman-teman di corporate dengan industri yang berbeda. Nah, semoga ini bisa menjadi bekal yang saya tuangkan ke teman-teman. Jadi nanti kalau kita misalnya diskusi, saya bakal share. Ini loh biasanya sering dipakai sama divisi tertentu. Atau apa saja bisa digunakan untuk mempercepat pekerjaan. Ya, jadi itu yang pengen saya emphasize dari industri yang pernah saya coba berikan training. Nah, tapi teman-teman dari journey tadi, kurang lebih sebenarnya hari ini kita mau ngapain? Goals-nya adalah simplicity, tapi perjalanannya adalah seperti ini. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam sesi tadi kenalan sudah selesai, kita masuk ke dalam sesi penjelasan mengenai Google Sheets. Setelah itu, teman-teman, kita akan ada sesi praktek. Jadi harapannya teman-teman yang masih on melalui handphone, ayo langsung aja buka laptopnya. Off cam nggak apa-apa kalau nggak memungkinkan gitu ya, karena sinyalnya misalnya kurang mendukung, tapi kalian harus tetap merasakan nih sesi prakteknya. Jangan sampai missing out ya. Saya ingatkan kembali teman-teman, jangan sampai kalian rugi nanti kalau down dari HP cuma ngeliatin doang ya. Karena di sini teman-teman harus praktek mengingat semuanya bisa naik kelas. Nah, terus nanti next teman-teman kita akan ada quiz berhadiah. Jadi teman-teman jangan leave dulu Zoom-nya, ikutin sampai akhir journey-nya. Karena percaya sama saya semuanya bakal punya benefits-nya masing-masing. Oke, nah sekarang teman-teman, untuk mengukur semangat kalian, saya coba pengen cek ya. Udah siap belum buat ikutan kelasnya? Kalau udah siap, kalian bisa kasih angka 1 di kolom chat. Saya pengen cek nih kira-kira siapa aja yang udah semangat gitu ya. Dan mengumpulkan semangatnya ke saya juga nih. Karena kalau teman-temannya rame, saya juga makin semangat buat sharing ilmunya di malam-malam. Karena tau lah ya, malam-malam kan rawan ngantuk nih. Jadi harus lebih semangat ya. Oke. Ini namanya beberapa ada yang dari students yang sebelumnya juga ya di kelas Excel. Seneng banget bisa ngeliatin kalian join lagi. Wah, ternyata ramai banget ada 100 message yang masuk. Thank you banget teman-teman buat semangatnya. Jadi ini udah cukup buat saya menjadi lebih semangat. Oke, karena teman-teman di sini udah pada siap buat ngikutin kelasnya, langsung aja kita masuk ke dalam sesi pertama terkait kenapa harus belajar Google Sheets. Jadi teman-teman, kalau misalnya saya coba survei dan juga lihat dari lapangan, banyak sekali orang-orang yang tahu dengan Google Sheets, tetapi penggunaannya itu masih belum terlalu rame seperti penggunaan Microsoft Excel. Coba, saya pengen tanya di sini teman-teman. Kalau kalian yang pernah pakai Google Sheets, boleh kasih angka 1, tapi kalau belum pernah, boleh kasih angka 0. Ini saya coba testing cepat aja ya, ngeliatin seberapa banyak orang-orang yang memang udah pernah pakai Google Sheets atau sebelumnya belum pernah. Oke, di sini cukup mix ya, ada 1, 0, 1. Oke, yang 1 cukup banyak juga nih. Baik ya. Nah, pengen tanya teman-teman, yang angka 1 ya, yang pernah pakai Google Sheets. Kenapa biasanya kalian terdorong untuk pakai Google Sheets daripada pakai Microsoft Excel? Mungkin boleh cerita sedikit-sedikit nggak? Satu kalimat aja di kolom chat. Karena saya pengen pahami dulu nih POV teman-teman. Oke, Kak Duniarti ini menarik banget. Online. Soalnya bisa diakses dari HP, Kak Yuda. Oke. Kak Nope Amelia, supaya bisa berbagi. Wah, ini menarik banget ya. Kata-katanya baik. Oke. Lebih fleksibel karena bisa sharing, kata Kak Yohanes. Bisa sharing file, kata Kak Intan. Oke, connect dengan sesama, disuruh kolaborasi. Oke, bagi tugas, pakai email kampus, data real time. Mantap sekali teman-teman. Kayaknya saya rasanya nggak perlu jelasin lagi ya sebenarnya kenapa harus belajar Google Sheets. Teman-teman yang kalau misalnya pakai angka 0 tadi, kalau baca alasan-alasan di sini, kalian harusnya sudah relate dan paham kenapa harus belajar Google Sheets. Tapi saya coba untuk elaborate alasannya ya dari teman-teman semua di sini, meskipun ada sih beberapa alasan yang unik, contohnya dari Kak Josie di sini. Disuruh bos, jadi harus nurut. Oke, tapi terlepas dari itu, saya akan coba sampaikan di sini ada 4 poin yang menjadi keuntungan utama. Dan saya sendiri itu merasakan ya bahwa ini adalah benefits yang sangat penting, makanya saya dorong teman-teman buat pakai Google Sheets. Yang pertama, tadi udah banyak banget di-mention, real-time collaboration. Kalau teman-teman yang mungkin kuliah di generasi COVID-19,
Itu kan semua perkuliahan di online kan. Pasti berasa banget kalau kalian harus pakai Google Sheets. Ya nggak? Ada nggak di sini yang mungkin relate nih dengan yang tadi saya katakan ya? Karena ini POV beneran dari riset saya ya teman-teman ya, yang menemukan gara-gara kelasnya online jadi lebih sering pakai Google Sheets. Karena tadi bisa kita lakukan real time collaboration. Si A ngedit, si B bisa ngedit dalam sheets yang sama. Kemudian yang kedua adalah cloud storage, bisa akses di mana aja. Tadi saya menemukan ya, teman-teman di sini menyampaikan bisa diakses melalui HP, bisa diakses lebih gampang karena dari Google Drive. Jadi karena basisnya cloud storage, teman-teman lupa bawa laptop, lupa bawa HP-nya, tinggal kalian login email, nanti semua filenya bakal ikutan. Jadi nggak perlu khawatir harus bawa flash disk ataupun hal-hal yang sifatnya offline ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Microsoft Excel, dolar-dolar, Google Sheets, free. Oke, ini maksudnya apa teman-teman? Jadi ini salah satu yang nanti formulanya akan kita emphasize selama tutorial. Sebetulnya banyak sekali formula-formula dari Microsoft Excel itu yang keren-keren banget. Tapi sayang banget, formulanya terbatas untuk versi 365. Nah, versi 365 ini perlu berlangganan tiap bulan, teman-teman. Dan kalau kita bilang mahal murahnya, sebenarnya relatif ya, tergantung dari benefits yang bisa teman-teman coba peroleh. Tapi intinya, kalau teman-teman mau looking up seperti hal yang gratis, itu nggak bisa kita dapetin di Excel. Makanya, ada beberapa formula yang justru berbayar di Excel, itu gratis di Google Sheets. Nanti saya akan spill beberapa yang bisa teman-teman coba explore juga. Ya. Dan yang terakhir adalah adanya integrasi yang menarik. Karena kan Google ini tuh gede banget ya teman-teman ya ekosistemnya ya. Dan mungkin di sini teman-teman ada yang pernah pakai Google Form nggak? Coba, kalau yang pernah boleh dong kasih angka 2 di kolom chat. Ya, pernah buatin Google Form biasanya untuk collecting data atau buat zaman-zaman skripsi yang kuantitatif. Ada nggak ya relate di sini? Yang skripsinya kuantitatif, harus ngumpulin data pakai Google Sheets ya. Nah, itulah teman-teman pakai Google Form. Meskipun ada beberapa biasanya tuh form-form collection data yang berbayar ya, biasanya untuk di korporasi mereka juga pakai, tapi Google Form ini biasanya selalu menjadi basis juga untuk mereka pertimbangkan. Dan itulah teman-teman integrasi seperti ini yang kita inginkan dan bisa kita wujudkan kalau pakainya Google Sheets. Kalau pakainya Excel, saat ini masih belum memungkinkan ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman terkait dengan kelebihannya Google Sheets. Tapi daripada kita lama-lama, mungkin kita langsung coba praktek aja kali ya. Oke, teman-teman yang udah siap praktek langsung aja yuk absen di sini dengan angka 3 di kolom chat. Saya pengen cek ya teman-teman yang udah punya filenya, udah punya semangatnya, langsung aja sampein di kolom chat. Di sini kita ada 300-an orang ya, jadi mungkin saya tunggu sampai 100 message ya, hampir 30%-nya baru kita mulai ke dalam file Google Sheets yang akan kita gunakan. Oke, yuk langsung nih udah sekitar 90 pesan yang masuk ya. Teman-teman yang lain yang udah siap, yuk langsung digaskan aja. Yang merasa bingung, kok ini filenya belum ada, mau pakai yang mana? Silakan dilihat ya teman-teman ya, di layar sebelah itu ada keterangan di mana teman-teman bisa buka linknya. Ya, oke, wah ternyata sudah tembus dari 100. Di sini teman-teman ada satu ya, tim dari LearnByte namanya adalah Ridwan. Di sini Kak Ridwan sudah mengirimkan linknya. Teman-teman langsung aja klik link yang ada dan langsung make a copy untuk pakai file yang bisa kita gunakan bersama-sama. Ya, oke teman-teman, karena di sini sesuai janji saya udah lebih dari 100 orang, kita langsung aja masuk ke dalam Google Sheets ya. Pastikan teman-teman sudah memiliki Google Sheets yang bisa diedit. Ya, jangan nanti tiba-tiba kok ini Google Sheets-nya nggak bisa diedit sih. Nah, teman-teman coba cross-check kembali ya, apakah sudah tepat, sudah sesuai atau belum. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke dalam file yang akan kita gunakan, teman-teman. Oke, nah sekarang untuk layar saya, apakah sudah terlihat, teman-teman? Kalau sudah terlihat, boleh dikonfirmasi ya dengan angka 4 di kolom chat. Mungkin beberapa sudah, tapi beberapa belum karena faktor sinyal. Jadi saya coba cek ya, kalau misalnya udah cukup banyak, berarti memang tidak ada isu kendala di sini. Oke, baik. Sepertinya sih belum ada kendala ya. Semuanya bisa melihat layar saya dengan baik ya. Sip teman-teman, kalau misalnya aman, langsung aja kita masuk ke dalam sesi untuk tutorialnya. Kali ini, untuk merasakan perbedaan vibes dan juga apa saja formula yang menjadi kelebihan dari Google Sheets,
Saya mengambil satu formula yang sejuta umat, tapi juga banyak sekali yang takut menggunakan formula ini. Karena biasanya kalau bilang rumus ini, orang udah mikir, pasti rumus ini susah. Tapi nggak apa-apa, kita coba buktikan bersama-sama kalau sebenarnya rumus ini sangat gampang, apalagi kalau pakainya di Google Sheets. Jadi teman-teman, welcome. Kita mulai dari sheets yang paling pertama, namanya adalah VLOOKUP. Teman-teman di sini, saya pengen tanya, siapa yang udah pernah pakai VLOOKUP? Boleh dong kasih angka 5. Kalau belum pernah, boleh kasih angka 0. Ya. Yang belum bisa atau yang tahu tapi belum bisa cara pakainya, ketik aja angka 0. Jangan malu-malu. Ya. Oke, di sini cukup beragam ya, tapi banyak juga yang ternyata belum familiar dengan penggunaan dari VLOOKUP. Oke, saya ceritakan dulu ya teman-teman ya, terkait dengan VLOOKUP. Jadi, satu formula yang ada di Excel dan Google Sheets itu adalah fungsi untuk mencari data. Nah, kalau kita tarik lebih mundur lagi, teman-teman, biasanya sebelum kita melakukan analisis data, perlu untuk kita mengetahui dulu data-data yang sekiranya relevan untuk dibutuhkan. Dan untuk menemukan data-data yang bisa kita butuhkan tadi, kita bisa menggunakan konsep dari lookup. Kalau bahasa Inggrisnya itu kita terjemahkan, artinya adalah mencari data. Singkat cerita, Excel ini mengembangkan teman-teman. Pencarian data itu dilakukan secara vertikal dan secara horizontal. Nah, apa sih bedanya antara secara vertikal dan secara horizontal? Di sini saya samakan dulu konsep kita ya terkait dengan vertikal dan horizontal. Vertikal adalah seluruh data yang tersusun dari atas ke bawah. Patokannya gampang sekali teman-teman. Kita lihat aja, kalau header tabel itu tersusun seperti ini, header itu tuh bagian atas tabelnya ya teman-teman ya. Nah, itu tersusun seperti ini, maka ini adalah ciri-ciri data yang tersusun secara vertikal. Karena kalau ada tambahan data baru, kita akan menambahnya ke bawah, bukan ke samping. Tapi ada beberapa susunan data yang terkadang tuh tersusun dalam bentuk horizontal, yang mana untuk headernya itu akan tersusun di sini dalam bentuk baris. Ya, jadi makanya teman-teman ada namanya tuh VLOOKUP sama HLOOKUP atau HLOOKUP. Nah, ini teman-teman sebuah pola data itu kita kenal dengan konsep baris. Baris itu yang 1, 2, 3, 4, 5 dan kolom itu dengan ABCD. Jadi ke depannya kalau saya sebutin kolom, teman-teman langsung paham ya bahwa kolom itu adalah ABCD di sini dan untuk baris itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 yang ada di sini. Oke, paham teman-teman secara konsep? Kalau paham boleh kasih angka 1 ya di kolom chat. Ya, yang tidak ada kesulitan memahami definisi baris dan kolom. Kemudian ada lookup, kemudian ada vertikal dan HLOOKUP. Ya, dalam kondisi ini kita bisa mengetahui kenapa kita bisa pakai VLOOKUP, bukan pakainya HLOOKUP. Karena data kita tersusun secara vertikal. Ya. Nah, oke, thank you teman-teman buat konfirmasinya. Nah, sekarang kita masuk. Dalam hal ini, kita akan mencari sebuah data berdasarkan kunci pencariannya. Kalau teman-teman lihat di kolom sebelah kanan, itu ada kolom nama mahasiswa, dan kemudian ada nama dan jurusan kuliah. Oh, sedikit revisi. Tadi saya sebutnya nama ya. Maksud saya kuncinya adalah nomor, teman-teman. Jadi berbekalkan nomor mahasiswa ini, teman-teman diminta untuk melengkapi data terkait dengan nama dan juga jurusan kuliah dari orang-orang yang ada di sebelah kiri. Nah, kita mulai masuk dulu dengan cara penggunaan VLOOKUP secara dasar. Jadi, teman-teman, kalau kalian lihat dari rumus VLOOKUP, terdapat 4 elemen rumus yang akan kita gunakan. Pertama adalah search key, range, index, dan is sorted atau biasanya saya sebut dengan match type ya. Jadi teman-teman kita tulis di sini dulu ya elemen rumus VLOOKUP gitu ya biar teman-teman di sini yang mungkin baru pertama kali pakai langsung bisa relevan ya, relate ya. Pertama kita kenal dengan search key, kemudian ada namanya range, ada namanya index dan yang terakhir saya sebut dengan match type. Karena pengertian sebutannya lebih apa ya, lebih relate aja sih teman-teman daripada kalian pakai yang is sorted tadi ya. Oke, sekarang saya tulis di sini teman-teman untuk pengertiannya dari elemen rumus VLOOKUP tadi. Kita mulai pelajari bersama-sama. Search key itu artinya adalah acuan dari data yang ingin kita tampilkan. Ya, acuan dari data yang ingin ditampilkan. Jadi, kalau kita lihat teman-teman,
Sekarang kita diminta untuk menampilkan nama mahasiswa, tetapi berdasarkan nomor mahasiswa. Nah, kira-kira teman-teman, apa yang menjadi acuan di dalam sini? Ya, untuk kita bisa menampilkan nama mahasiswa itu, apa sih acuannya, teman-teman? Coba, kalau misalnya kalian perhatikan. Oke, ya Kak Kustiadi dan Kak Intan di sini bilangnya nomor mahasiswa. Jadi untuk mengetahui apa sih nama mahasiswa orang ini, kita lihat dari nomor mahasiswa yang ada di sebelah kiri. Ya, jadi di sel H5 kita akan menuliskan rumus sama dengan VLOOKUP, kemudian search key-nya kita arahkan ke nomor mahasiswa yang ada di sebelah kiri. Karena kita bilang sama Google Sheets, Google Sheets, tolong dong cariin nama mahasiswa berdasarkan nomor yang ada di sebelah kiri ya. Jadi search key itu bukan tentang apa yang ingin kita temukan, melainkan acuan untuk menemukan data tertentu. Oke, di sini bisa dipahami teman-teman? Kalau paham boleh dong kasih angka 2 di kolom chat ya. Satu nih udah paham definisi dari search key. Oke. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Nah, berikutnya ada namanya di sini sebagai range. Range ini artinya adalah rentang data yang akan dilibatkan dalam VLOOKUP. Singkat ceritanya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita lihat, kita kan pengen menampilkan nama mahasiswa berdasarkan nomor mahasiswa. Berarti kalau teman-teman lihat dari kolom yang ada di sebelah kiri, kolom berapa saja nih? Kolom apa saja nih yang akan kita libatkan untuk menemukan nama mahasiswa berdasarkan nomornya? Coba, kolom apa aja nih? Ingat ya, kolom itu yang A, B, C, D. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah barisnya. Oke, Kak Syarul, B5 sampai dengan E22. Oke, saya hold dulu ya. Ada Kak Zidan dari kolom B dengan C. B, C. Oke, betul sekali. Kalau kita bilang untuk yang melibatkan saja, itu ada di kolom B sampai dengan kolom C. Betul. Tapi kalau teman-teman tanya, boleh nggak Kak, saya mau pilihnya sampai E saja? Karena kan datanya itu memang sampai dengan kolom E. Jawabannya, boleh aja. Nggak apa-apa. Justru itu adalah salah satu cara yang bisa saya coba sampaikan ke teman-teman. Kalian bisa coba untuk pilih dari Bravo ini atau dari B5 sampai dengan E5 dan baru kemudian teman-teman select datanya sampai paling bawah. Meskipun saat ini kita tidak membutuhkan data asal mahasiswa dan jurusan kuliah. Nah, alasannya kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Tapi teman-teman bisa ikuti dulu untuk tentang data ini. Kita pilih dari B5, kemudian teman-teman bisa gunakan shortcut yang cepat untuk selecting datanya. Hayo, di sini ada yang tahu nggak gimana caranya selecting data dengan cepat? Shortcutnya apa nih? Biar kita bisa ngeblok datanya ke kanan cepat, ke bawahnya juga cepat. Oke, Kak Aura di sini Control Shift panah. Betul sekali ya. Jadi kalau teman-teman pengen selecting data dengan cepat, pakai Control Shift dan tanda panah. Kalau misalnya ngeblockingnya ke kanan, berarti tanda panahnya ke kanan. Kalau ngeblockingnya ke bawah, berarti tanda panahnya ke bawah. Ya, saya tulis di sini ya. Cara blocking dengan cepat ya. Blocking data dengan cepat. Nah, teman-teman bisa gunakan Control plus Shift dan tanda panah. Karena tergantung ya, teman-teman pengen nge-select data tuh ke kanan atau ke bawah. Nah, buat teman-teman yang pakai MacBook, ini yang MacBook user nih memang selalu spesial ya. Kalian pakainya komen ya, jangan pakai kontrol. Nanti nggak bisa works ya. Oke, jadi ini sedikit ya informasi. Sefrut informasi buat teman-teman yang MacBook user, kalian bisa pakai komen. Saya sampaikan di sini ya. Mac OS, kalau yang atas ini adalah Windows dan sebagainya. Beberapa mungkin OS yang tidak bisa, yang tidak saya mention, itu juga biasanya kita gunakan kontrol ya. Oke, nah berarti teman-teman dari tadi di sini bagian range ini kita pilih dari B5, kemudian kita tinggal tekan Ctrl Shift ke kanan dan kita tekan Ctrl Shift ke bawah sehingga dia akan blocking berwarna ungu seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman, kita next di sini lanjut ke indeks.
Apakah nanti ada tambahan-tambahan nggak, Kak, buat range-nya? Ada, tapi nanti saya jelaskan. Biar nggak pusing, kita lanjutin dulu rumus VLOOKUP-nya ya. Nah, kita masuk ke dalam elemen yang namanya adalah indeks. Indeks itu menanyakan urutan kolom data yang ingin ditampilkan. Jadi kalau misalnya teman-teman kan tadi sudah menentukan bahwa ini loh deret kolom yang akan kita libatkan di dalam VLOOKUP. Tapi VLOOKUP juga bingung teman-teman. Dari kolom B, kolom C, kolom D, dan kolom E, sebenarnya mana sih yang mau kita pakai? Nah, kita bisa menyampaikan urutan kolomnya sehingga nanti Google Sheets bisa bekerja dengan baik. Tapi urutan kolomnya didasarkan pada luasan rentang data yang telah kita tentukan. Ya, maksudnya gimana teman-teman? Mungkin agak bingung ya. Coba teman-teman, saya pengen tanya ke kalian. Sekarang kita kan mau nampilin nama mahasiswa. Menurut kalian, kolom nama mahasiswa itu ada di urutan berapa? Urutan 3 atau urutan 2? Oke. Ada nggak yang mungkin berpikiran ini kayaknya urutan 3 sih, Kak? Ada nggak? Kalau biasanya di peserta saya bilang gini, kayaknya urutan 3 sih, Kak, karena kan dia kolom C. A, B, C. Ya nggak salah sih. Tapi hati-hati. Indeks urutannya dihitung berdasarkan ya urutan berdasarkan range. Jadi karena range kata data kita tadi dimulainya dari kolom B atau Bravo, maka kita tulis di sini angka 2. Karena nama mahasiswa itu berada pada kolom 2. Oke, jadi jangan sampai salah lagi ya ke depannya teman-teman ya. Sampai di sini teman-teman, apakah sudah bisa memahami dari definisi range dan juga definisi indeks? Kalau sudah, teman-teman boleh sampaikan di kolom chat dengan angka 5 ya mungkin ya, biar loncatnya agak jauh. Saya bisa tahu nih teman-teman nggak ada kendala lagi untuk memahami elemen dari VLOOKUP-nya. Oke, aman ya? Sip, mantap. Oke, Kak, bedanya indeks sama range apa? Kalau indeksnya ditentuin kolomnya berapa, terus buat apa ada range? Oke, pertanyaan dari Kak James ini menarik sekali. Jadi begini, Kak, kalau misalnya kita coba pelajari ya, Kak ya, range itu mempertanyakan tentang data mana yang sekiranya akan kita tampilkan. Dia tuh letaknya ada di mana, Kak? Nah, Excel tuh pengen tahu dulu, Kak. Kalau misalnya anggapan nih ya, Kakak lagi jalan, pengen misalnya nganterin barang klien. Katakanlah dia nyebutin daerahnya, Kak, daerahnya di daerah Jakarta Pusat ya, misalnya seperti itu. Nah, setidaknya walaupun di sini Kak James nggak tahu Jakarta Pusatnya di mana, kakak udah lumayan terkotakan ya. Minimal kakak nggak akan cari lagi di Jakarta Utara ataupun di Jakarta Barat. Karena kakak udah tahu nih, specifically akan di Jakarta Pusat. Meskipun detailnya kita nggak tahu. Nah, jadi kalau kita misalnya coba relate-kan dengan penggunaan Google Sheets, Kak, pakai bahasa manusia tadi, range itu seperti Jakarta Pusatnya. Katakanlah misalnya indeksnya itu di Grand Indonesianya. Ya sudah, berarti indeksnya itu yang akan memberikan informasi secara spesifik. Letaknya di mana. Jadi makanya kenapa indeks range itu tetap dibutuhkan, meskipun kita tetap memberitahukan indeksnya berapa. Begitu Kak James. Semoga menjawab ya. Tadi untuk pertanyaan terkait kenapa tetap dibutuhkannya range meskipun ada indeks. Oke. Nah, baik teman-teman, kalau misalnya sudah aman, saya izin lanjutkan ya untuk langkah berikutnya. Nah, berikutnya ini ada namanya is sorted ataupun match type. Di mana untuk match type ini merupakan bagian dari VLOOKUP yang akan bertanya ke teman-teman. Apakah pencarian data yang dilakukan itu akurat atau tidak akurat? Nah, emang ada ya orang nyari data tuh yang tidak akurat. Ada, tapi journey-nya panjang, teman-teman. Jadi izin ya saya jelasin di trial class ini untuk mencari data yang akurat saja. Ya, nanti teman-teman akan saya coba sampaikan ya bagaimana konteksnya. Tapi di praktek ini kita akan coba pelajari untuk menggunakan VLOOKUP pencarian data yang akurat. Karena memang sebetulnya 95% penggunaannya itu akan mencari data tuh akurat. Nah, pencarian data yang akurat itu dapat dituliskan dengan tulisan false atau angka 0. Teman-teman bisa pilih mau pakai yang mana karena dua-duanya sama-sama benar. Nah, teman-teman di sini karena kita mau mencari data yang akurat, di bagian is sorted atau match type, kalian bisa kasih angka 0. Nah, ya. Nah, artinya kita akan mencari data secara akurat. Teman-teman bisa tutup kurung dan setelahnya
Kemudian kalau rumusnya udah selesai, teman-teman bisa klik enter. Dan di sini, teman-teman bisa perhatikan, ada sesuatu yang aneh nggak di layar saya? Yang pertama itu ada namanya Nur. Tapi tiba-tiba ada yang aneh tuh. Kenapa tuh NA? Ya kan? Oke, ada yang error ya, kata Kak Silviani sama Kak Nelly nih. Kak Jayanti bilang ada yang NA. Nah, hal ini bisa terjadi kenapa, teman-teman? Secara rumus VLOOKUP, sebenarnya ini udah oke, ya. Artinya VLOOKUP sudah bekerja dengan baik. Tetapi ketika rumus ini kita turunkan, teman-teman bisa lihat, dia muncul NA, ya. Kalau teman-teman penasaran lagi kenapa dia bisa NA, oke, kita buka rumusnya. Teman-teman ada melihat yang aneh nggak di layar saya sekarang? Yang mungkin menjadi sebuah alasan kenapa dia bisa jadi NA. Oke, di sini ternyata banyak banget yang udah jawab ya, saya baru lihat. Kolom B sampai E-nya belum dikunci, range-nya dikunci dulu. Betul sekali. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah bentuk di mana ketika kalian tidak mengunci daerah range-nya, maka dia akan turun. Betulkah untuk yang 3 orang ini dianggap NA atau tidak ada? Enggak, teman-teman. Sebenarnya 3 orang ini tuh ada. Cuman karena Google Sheets kita bergeser, maka dia melihat tidak ada nomor mahasiswa seperti yang diminta. Ya, wajar, karena nomor mahasiswanya di mana? Di baris 5 sampai dengan baris 9 yang tidak tercover. Jadi, kalau teman-teman pakai VLOOKUP, bagian rentang data ini harus kita kunci. Kunci itu artinya kita kasih dolar. Gimana cara kasih dolarnya, teman-teman? Kita gunakan F4 atau tombol Fn dengan F4. Bukan huruf F dan N ya, bukan Fanta dan Nano, tapi tombol Fn yang ada di pojok kiri bawah. Jadi kita kunci seperti ini ya. Nah, teman-teman lihat ada tulisan dolarnya ya. Dolar B, dolar 5, dolar E, dolar 22. Jadi ketika teman-teman sudah berhasil mengunci seperti ini, maka kita turunkan dan jadi. Hasilnya muncul. Oke, buat teman-teman di sini yang sudah berhasil, silakan konfirmasi dengan angka 6. Semisal teman-teman sudah punya VLOOKUP yang hasilnya tidak ada lagi NA. Oke, ingat ya teman-teman ya, ini VLOOKUP-nya kita masih belajar yang original dulu, karena biar teman-teman punya bekal yang oke untuk lanjutin di WOW VLOOKUP-nya. Ya, jadi kita belajar yang basic-nya dulu, teman-teman. Nah, kalau basic-nya udah benar, sisanya ngikut ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih banyak buat konfirmasinya. Saya rasa di sini teman-teman tidak ada yang mengalami isu ya. Semuanya bisa mengunci dengan baik. Ada pertanyaan dari Kak Syarus. Kalau di Mac pakai FNF4? Betul sekali, Kak. Kalau di Windows itu campur-campur. Ada yang bisa pakai F4, ada yang pakai FNF4. Saya sebut brand ya, izin. Kalau saya pakainya HP, itu saya pakainya FNF4 sih. Tapi kalau saya pakai laptop, apa itu ya? Lenovo ya mungkin ya. Saya nggak tahu ini versi Excel-nya atau laptopnya, tapi pakainya F4. Jadi teman-teman silakan dicoba aja. Kalian bisanya pakai FNF4 atau F4. Gitu ya. Nih maaf ya, jadi saya sebut brand. Oke. Saya mungkin tulis di sini ya, cara mengunci data dengan cepat ya. Oke, dengan cepat di sini teman-teman bisa gunakan Fn plus F4 atau F4. Tapi kalau MacBook sih semuanya pakai F4, Fn F4 ya. Saya tidak pernah ketemu MacBook yang bisa pakai F4. Tapi kalau laptop Windows itu agak campur-campur ya, ada yang bisa, ada yang enggak. Oke, ada pertanyaan dari Kak Risatul. Bagaimana kalau datanya itu beda sheets? Kalau beda sheets sama aja, Kak. Nanti yang penting pada saat Kakak bikin VLOOKUP, Kakak pindah aja ke sheets yang lainnya dan diarahkan datanya. Tapi secara rumus tidak ada treatment yang berbeda. Ya, tetap sama, Kak. Rumus VLOOKUP-nya seperti ini. Kayak gitu. Oke? Baik. Nah, sekarang saya coba ya, teman-teman ya, lanjutkan dulu untuk yang jurusan kuliah. Nah, sekarang teman-teman, saya coba challenge teman-teman untuk mengerjakan. Karena kan tadi saya udah kasih nih clue cara pakainya untuk yang di H5. Saya kirimkan juga rumus yang saya pakai di kolom chat. Sekarang gantian kalau teman-teman coba kerjain untuk yang jurusan kuliahnya. Buat teman-teman, kalau udah selesai, coba kalian kirimkan rumus kalian di kolom chat dan saya akan coba cek satu-satu. Ya, saya liatin nih rumusnya udah benar atau belum.
Kan gantian ya, karena kita di sini real praktek. Tadi saya udah coba kasih contohnya, sekarang gantian. Oke, saya tunggu teman-teman sampai pukul 19.47 dan setelah itu kita akan bahas bareng-bareng. Wah, oke. Ternyata di sini sudah ada yang mengirimkan cepat sekali. Padahal ngomong aja baru sekian detik selesai, ternyata teman-teman udah gercep aja mengerjakan. Oke, saya cek di sini dari Kalisana ya. Kalau namanya tidak saya sebutkan, artinya teman-teman caranya udah benar, ya. Tapi kalau saya sebutin namanya, paling itu yang kita coba perlu untuk koreksi. Oke, kita coba lihat di sini. Ada yang tulis nolnya dengan false. Boleh banget ya, silakan. Teman-teman bisa gunakan yang memang biasanya kalian terbiasa saja, ya. Oke, wah ini sih saya udah nggak ada komen lagi ya. Semuanya udah benar semua nih teman-teman. Mantap sekali. Oke, nah ini saya mungkin ada sedikit masukan saja ya. Coba sedikit dengan Kak Ilham, Kak. Ini Kakak kalau misalnya saya lihat itu rumus VLOOKUP-nya udah tepat ya Kak ya. Tapi untuk false-nya itu tidak perlu menggunakan tanda kurung buka dan tutup. Jadi langsung aja false dan tutup kurung. Di sini saya sudah berikan personal comment ya Kak Ilham ya. Silakan coba Kak Ilham cek rumus yang digunakan. Kemudian untuk Kak Wirda mungkin salah kirim rumus ya Kak ya. Kita di sini untuk memunculkan jurusan kuliah. Indeksnya udah benar atau belum ya. Karena tempat harusnya ada di mana coba. Coba dicek lagi atau mungkin kakaknya salah kirim rumus aja ya. Tapi secara struktur rumus udah benar ya Kak ya. Cuman koreksi sedikit aja di situ. Oke, Kak punya saya belum bisa. Coba Kak siapa nih? Kak Kurniawati dikirimkan aja Kak rumusnya. Kita cek bareng-bareng ya. Gak bisanya itu karena apa? Oke, Kak ada NA1 doang. Gimana caranya? Ayo. Kalau misalnya Kakak ketemu NA, berarti bagian range itu belum dikunci, ya. Dikunci dulu, Kak, range-nya. Nah, itu saya kirimkan ya untuk Kak Fuad. Silakan diperbaiki, Kak. Oke, Kak Ilham udah selesai. Mantap, ya. Baik, teman-teman. Di sini saya coba cek udah aman semua sampai dengan Kak siapa nih? Oh, Kak Dimas, rekamannya. Nanti akan kami share ya. Nanti untuk update-nya teman-teman bisa dapetin melalui WAG, akan diupdate oleh Kak Ridwan terkait dengan rekaman dan juga filenya, Kak Kasmarani. Jangan khawatir ya, filenya udah kita share melalui link. Mungkin saya request dengan Kak Ridwan boleh kirimkan kembali ya Kak ya untuk linknya ya. Oke, silakan boleh di-share lagi teman-teman jawabannya. Oke, saya cek sampai dengan Kak Wirda udah tepat ya teman-teman ya. Mantap. Terima kasih teman-teman sudah coba mengerjakan secara mandiri. Nah, sekarang kita bahas bareng-bareng aja ya terkait dengan jurusan kuliah. Jadi yang pertama-tama, karena kita mau mencari data jurusan kuliah ini berdasarkan nomor mahasiswa, maka teman-teman search key-nya ini tetap mengacu pada nomor mahasiswa. Karena sekali lagi yang saya sampaikan, search key itu bukan data yang kita tampilkan, melainkan acuan dari data yang ingin kita tampilkan. Itu ya poin pertamanya ya. Kemudian yang kedua, rentang datanya. Kita bisa pilih dari Bravo 5 sampai dengan E5 dan ke bawah. Teman-teman bisa gunakan shortcut cara blocking data cepatnya dan jangan lupa dikunci. Tadi ada beberapa yang bilang, Kak, punya saya kok masih ada NA-nya. Itu karena kakak belum kunci datanya. Bagian table array-nya jangan lupa digunakan F4 atau FN F4-nya. Ya. Oke, kita lanjut lagi di sini teman-teman. Untuk indeks ya. Indeks itu artinya adalah data yang akan kita tampilkan. Jurusan kuliah itu ada di urutan keempat ya. Jadi teman-teman bisa lihat nomor mahasiswa itu kolom pertama, nama mahasiswa kolom kedua, asal itu kolom 3, jurusan itu kolom 4. Jadi teman-teman bisa tulis angka 4. Dan yang terakhir itu adalah untuk menemukan data akurat, kita bisa gunakan angka 0 ya. Nah, teman-teman bisa gunakan angka 0 dan tutup kurung. Oke, tadi saya cek sih jawabannya udah pada benar semua ya. Jadi teman-teman sudah tidak ada kendala lagi untuk menggunakan VLOOKUP yang biasa. Oke, teman-teman, sampai di sini kalau kalian sudah paham sama ilmu VLOOKUP-nya, cara pakainya seperti apa dan maksud elemennya seperti apa, silakan teman-teman konfirmasi dengan angka 8 di kolom chat. Oke, baik.
Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan. Bagaimana kalau rumus nama mahasiswa tinggal di drag samping, apakah bisa? Sebetulnya untuk yang nama mahasiswa bisa, tapi itu kita harus kunci, Kak Risato. Ya, cuman kalau misalnya bagaimana cara menguncinya, nanti akan saya spill ya, karena untuk mengunci atau absolute cell itu terdapat beberapa poin yang perlu teman-teman pahami dulu. Kalau misalnya saya bahas sekarang, takutnya teman-teman bingung nanti ya. Nah, karena poin terakhirnya nanti kita bakal bahas terkait dengan wow VLOOKUP. Kak, VLOOKUP ini berlaku untuk penjumlahan juga, Kak? Tidak, ya. Buat Kak Adlian, VLOOKUP ini fungsinya mencari data, seperti yang saya sampaikan tadi. V vertikal, lookup mencari. Jadi tujuannya bukan untuk menjumlahkan, menganalisis, tetapi tujuannya adalah untuk merekap atau mengambil data-data yang sekiranya dapat kita olah lebih lanjut. Begitu Kak Adlian. Jadi memang definisi VLOOKUP sendiri bukan untuk mengolah data ya, melainkan untuk mengumpulkan data-database tadi sehingga siap untuk diolah lebih lanjut. Oke, paham ya? Baik. Nah, teman-teman, kalau kalian udah paham, kita masuk ke dalam aspek wow VLOOKUP-nya. Ini salah satu poin yang paling ditunggu-tunggu. Jadi teman-teman, kali ini kita akan coba merancang sebuah sistem. Sistemnya ini adalah sistem pencarian database mahasiswa. Dan kita akan gunakan VLOOKUP beserta beberapa poin penting dari Google Sheets yang dapat mempercepat pekerjaan kita. Tapi sebelum dari itu, teman-teman, ekspektasi yang akan kita coba buatkan di sini, nomor mahasiswanya nanti itu berupa tombol yang dapat kita pilih-pilih. Nah, jadi step yang paling pertama kita lakukan di sini, saya tulis di sini teman-teman, step 1, ya, itu adalah membuat tombol otomatisnya dulu. Sebentar, saya coba showin ke teman-teman ya. Cara membuat tombol yang ada di nomor mahasiswa. Nah, untuk membuat tombol ini, kita akan menggunakan satu tools, namanya itu adalah data validation. Jadi teman-teman, kita bisa mulai pertama-tama dengan mengarahkan kursor Excel atau Google Sheets-nya di kolom I atau di sel I9. Silakan teman-teman arahkan dulu kursor Sheets-nya ini di I9. Kemudian teman-teman bisa klik data ya di bagian toolbar di bagian atas dan ada opsi namanya data validation. Silakan teman-teman klik data validation-nya. Kalau sudah ketemu, coba dong boleh update dengan angka 1 di kolom chat. Ya, yang bisa menemukan data validation di sini, silakan kalian bisa ketik angka 1 di kolom chat untuk konfirmasi. Oke, aman ya teman-teman ya? Baik. Nah, di sini kita coba dulu klik data validation-nya. Nah, nanti di sebelah kanan itu akan ada muncul tombol, tulisannya adalah add rule. Silakan teman-teman klik. Ya, oke. Kanisa, maaf kecepatan. Oh, mohon maaf teman-teman. Apakah speed saya kecepatan? Boleh kasih feedback ya kalau saya kecepatan ya teman-teman ya. Tapi di sini tadi saya masih menyelesaikan VLOOKUP yang pertama. Nah, teman-teman udah bisa nih VLOOKUP yang pertama nih. Jadi kita masuk ke VLOOKUP yang berikutnya. Tapi biar lebih wow, kita bikin tombol dulu ya. Bikin tombolnya di sini sudah disampaikan oleh Kak Ridwan. Jadi pilih sel I9-nya, kemudian klik data di toolbar dan pilih data validation. Oke? Aman ya? Baik. Nah, sekarang saya izin lanjutkan ya teman-teman ya. Dari di sini ada pilihan kriteria, kalian klik dan pilih drop down from arrange. Artinya teman-teman akan membuat sebuah tombol berdasarkan rentang data yang sudah tersedia. Jadi sekarang teman-teman tekan drop down from arrange ini dan di bawahnya akan muncul kotak jendela seperti ini. Kalian klik tombol jendela ini, dan ini fungsinya untuk memberitahukan bahwa tombol yang kita buat nanti, isinya itu berasal dari data yang mana. Karena kita pengen bikin tombol yang isinya adalah nomor mahasiswa, berarti kolom yang mana nih teman-teman yang bakal kita pilih sebagai rentang data atau data range dalam kondisi kali ini. Oke, Kak Nelly, ya kita bisa pilih dari Bravo 5, ya. Nah, dari Bravo 5 ini teman-teman klik di sini B5 ke bawah langsung di blocking datanya. Kalian pakai Ctrl
atau komen shift ke bawah ya. Nah, kita pilih nih ya dari B5, kemudian teman-teman tinggal tarik sampai paling bawah. Bawahnya itu sampai B22 aja ya, karena nomor mahasiswa kita cuma sampai di Bravo baris 22. Nah, udah nih teman-teman, selesai. Kalau finish, kalian klik OK. Nah, setelah kalian klik OK, di sebelah kanan tuh akan muncul semua tulisan nomor mahasiswanya. Teman-teman tidak perlu ngapa-ngapain lagi. Kalau finish, langsung klik Done. Ya, klik tombol Done yang ada di pojok kanan bawah untuk memberitahukan teman-teman sudah selesai. Oke, dan outputnya nanti adalah seperti ini. Teman-teman bisa coba pilih nomor mahasiswa yang nanti akan kita coba carikan. Ya. Oke, Kak, cara drop down tanda panahnya gimana? Cara drop down-nya tadi itu adalah Kakak bisa klik dulu area I9 ini, klik data dan pilih data validation ya, Kak ya. Data validation itu di sini, Kak. Nah, nanti setelah itu Kakak bisa coba arahkan kriterianya ini ke drop down from a range. Ya, baru arahkan sumber datanya ke nomor mahasiswa. Oke, jadi buat Kakak Smarani silakan dicoba dulu. Di sini sudah dikirimkan oleh Karidon juga ya, bagaimana cara untuk membuat tombolnya. Oke, baik. Saya coba kembalikan lagi ya teman-teman ya dengan tombol yang tadi di sini karena tadi sempat kasih tutorial, jadi saya ulangi. Buat teman-teman yang masih belum berhasil tombolnya, silakan dicek kembali ya, drop down from arrange-nya dipilih dan silakan diklik tombol jendela di pojok kanan bawah. Nanti setelah itu teman-teman baru arahkan ke nomor mahasiswa, mulai dari B5 sampai paling bawah. Oke, B5 sampai B2 itu rentang data kita. Ya, yang udah selesai bikin tombolnya, silakan teman-teman konfirmasi dengan angka 2 di kolom chat. Yang udah bisa kita pilih tombolnya seperti ini. Nah, kelebihan dari drop down-nya Google Sheets, kita bisa coba ketik teman-teman. Jadi misalnya teman-teman pengen cari nomor mahasiswa yang angkanya depannya itu 2. Teman-teman ketik 2 di sini. Nah, dia langsung muncul ya. Semua nomor mahasiswa yang awalannya 2. Yang mana ini tidak dapat dilakukan di Microsoft Excel. Nah, itulah teman-teman kekurangannya ya. Tapi Google Sheets kita bisa lakukan cara seperti ini. Oke, misalnya teman-teman, saya pilih dulu satu nomor paling atas, biar seragam teman-teman bisa ikuti saya ya. Kita pilih nomor mahasiswa yang awalannya adalah 249. Oke, pilih teman-teman 249 biar nanti informasi yang muncul itu sama semua. Kita seragamkan jadi satu. Oke, baik. Nah, sekarang teman-teman, kita akan coba munculkan nama mahasiswa, asal mahasiswa, dan jurusan kuliah. Yang mana ini kita tahu betul, kita akan pakai VLOOKUP. Tapi kita akan coba bikin hal yang berbeda. Gimana caranya bisa memunculkan semua informasi ini hanya dengan satu rumus. Nah, ini salah satu tools juga yang tidak ada di Excel, ya, Excel yang biasa, dan teman-teman bisa manfaatkan di Google Sheets. Sini, saya spill. Teman-teman langsung pay attention, fokus ya. Ayo, langsung diperhatikan. Kita mulai dari sel paling pertama, yaitu India 10. Untuk menghasilkan sebuah rumus yang dapat menghasilkan informasinya lebih dari satu sel, kita kenal teman-teman dengan satu formula. Di sini saya tulis dengan step 2. Namanya adalah array formula. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah dengar dengan istilah array formula. Kalau pernah boleh ketik angka 1, kalau belum boleh ketik angka 0 ya. Jadi array formula ini simpelnya adalah sebuah formula yang akan mendorong ya sebuah rumus untuk bekerja di sel yang lain. Nah, jadi konteksnya seperti apa teman-teman? Langsung aja saya spill ya. Oke. Kita coba mulai dulu di I10. Teman-teman masukkan array formula. Silakan kalian masukkan dulu formulanya. Array formula itu satu. Kemudian karena data-data di sini kita akan tampilkan menggunakan VLOOKUP. Teman-teman gunakan VLOOKUP-nya di dalam array formula. Jadi array formula dulu, buka kurung VLOOKUP, buka kurung,
kita kerjakan sesuai dengan VLOOKUP yang ingin kita tampilkan. Pertama, informasi terkait nama, asal, dan jurusan kuliah itu akan didasarkan pada sel yang mana, teman-teman? Kalau kita coba review lagi menggunakan VLOOKUP yang original sebelumnya. Yang menjadi search key kita tuh yang mana sih, teman-teman? Sel yang mana? Oke, Kak Nasir ya. I9. Ingat, acuan. Bukan tentang data yang akan ditampilkan. Oke, kita sepakat bahwa nanti nama, asal, dan jurusan kita dasarkan pada nomor mahasiswa. Tetapi selain dari itu, rentang datanya. Rentang datanya kira-kira mana aja teman-teman yang akan kita ambil untuk menampilkan nama, asal, dan jurusan. Oke, kira-kira dari sel mana, kolom yang mana, sampai dengan mana teman-teman? Oke, Kak Rizky ya, dari C sampai dengan E. Betul sekali. Ya. Oh, sorry, revisi. Dari B sampai dengan E. Kayak karena B itu kan nomor mahasiswanya ya, justru di situ ya esensinya ya. Jadi kita gunakan dari B, B5, Ctrl Shift ke kanan dan ke bawah. Oke, B5 sampai E22. Mau dikunci boleh? Boleh. Pakai F4 ya. Nah, setelah itu kita lanjut. Disinilah yang menjadi titik beratnya. Karena kita ingin menampilkan hasil dari nama, asal, dan jurusan secara sekaligus, berarti akan ada 3 indeks yang akan kita hasilkan. Yaitu kita akan mengeluarkan kolom 2, mengeluarkan kolom 3, dan mengeluarkan kolom 4. Tapi kita nggak bisa, teman-teman, tulis 2,3,4. Ini nggak boleh. Karena rumus VLOOKUP-nya itu aja maksimal cuma 4 doang nih variabelnya. Nah, untuk area indeks, kita harus gunakan satu, teman-teman. Jadi saya tulis di sini ya. Pada area indeks, gunakan satu rumus namanya adalah sequence. Teman-teman di sini mungkin ada yang pernah dengar istilah sequence. Kalau pernah boleh ketik angka 1, kalau belum boleh ketik angka 0. Coba pengen saya cek dulu ya. Sequence, urutan ya. Oke, ternyata banyak yang belum tahu ya. Meskipun beberapa udah ada yang tahu juga sih terkait dengan sequence ini. Jadi sequence ini adalah salah satu formula yang dapat menghasilkan sebuah urutan angka, teman-teman. Contohnya aja ya, misalnya di M sini, saya tulis sama dengan sequence, kemudian saya tulis 100. Sorry, 10 aja deh, kebanyakan 100. Ya. Sama dengan sequence 10. Kalian lihat hasilnya, langsung muncul ada 10 deret angka dimulai dari angka 1. Jadi sequence adalah sebuah rumus yang dapat menghasilkan sebuah deret angka. Tetapi kali ini teman-teman, kita mau menampilkan 3 digit angka yang dimulai dari angka 2. Semisal saya menggunakan sequence ini dengan angka 3, tutup kurung, enter. Munculnya 1, 2, 3. Padahal untuk kebutuhan VLOOKUP tadi, kita butuhnya tuh indeks dari kolom 2, ya. Kemudian di sini kolom 3 dan kolom 4. Jadi kalau teman-teman misalnya pakai 1, 2, 3 ini, bisa nggak teman-teman ke dalam rumus yang ada di sini? Coba, menurut kalian bisa nggak kira-kira kalau kita pakai? Enggak. Karena nanti malah jadi misleading dong kan? Yang ditampilkan malah kolom 1, 2, 3. Nah, oleh karena itu, kita lakukan sedikit modifikasi dari sequence. Kalau kita lihat, rumus sequence ini memiliki beberapa variabel ya. Tapi ada yang primary, ada yang sifatnya memang opsional. Nah, di sini kita hanya menggunakan 3 variabel saja, yaitu row, column, dan start. Begini konteksnya. Pertama, untuk sequence yang kita gunakan, rows-nya adalah 3. Artinya, kita memberitahukan kepada Google Sheets, kita akan menghasilkan deret angka sebanyak 3 baris. Sampai di sini, apakah bisa dipahami, teman-teman? Ya, jadi angka 3 di sequence pertama menandakan kita akan menghasilkan 3 deret angka. Apapun angkanya terserah, urusan belakangan. Yang penting 3 aja dulu deh, gitu ya. Nah, oke. Sebentar, saya zoom ya. Ini ada yang bilang minta di zoom. Oke, sebentar ya. Saya coba dekatkan dulu biar teman-teman lebih kelihatan. Nah, gini deh misalnya ya. Lebih kelihatan jelas ya. Nah, 3, kolom.
Artinya angka ini mau dihasilkan berapa kolom. Nah, kita kan mau menghasilkan cuma satu deret angka dalam satu kolom. Jadi, bagian kolom ini kita tulis dengan angka 1. Sebenarnya, ketika teman-teman tulis angka 1 di bagian kolom, dan kita tutup kurung, dia akan menghasilkan angkanya sama persis. Dengan kita tulis sequence-nya adalah 3. Nah, misalnya saya tulis 2, teman-teman. Maka dia akan muncul seperti ini. Terdapat 2 kolom angka yang akan disajikan. Ya, jadi definisi kolom itu berapa banyak data yang akan ditampilkan dalam satu kolom. Berapa banyak kolom yang akan ditampilkan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekarang kita hanya ingin menghasilkan satu deret saja. Jadi kolom ini kita tulis dengan 1. Nah, titik beratnya adalah di bagian akhir, yaitu step. Start. Start ini menanyakan angka yang dihasilkan itu dimulai dari angka berapa. Untuk kebutuhan kita saat ini, kita mau mulai dari angka berapa, teman-teman? Sehingga bisa menghasilkan nama mahasiswa. Kira-kira dari angka berapa nih? Oke, Kak Jayanti, dari angka 2. Jadi, teman-teman tulis angka 2 dan tutup kurung. Sekarang kalian lihat, deret angka yang kita butuhkan sudah muncul. Ya, jadi dia akan muncul ini 2, ini 3, dan ini 4. Sesuai sequence-nya dengan ada yang sini. Nah, sekarang rumus yang ada di sini kita masukkan ke dalam VLOOKUP yang sudah kita rancang. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat setelah E22 dan koma, kita masukkan rumus sequence. Kita masukkan angka 3 untuk menyatakan 3 baris, angka 1 untuk satu kolom, dan koma lagi start di angka 2. Oke, kemudian tutup kurung, dan untuk indeksnya sudah selesai. Kalau nggak berurutan gimana, Kak? Kalau nggak berurutan, kita nggak bisa pakai sequence. Ada lagi konteks tipe array formula yang bisa kita gunakan. Ya, nanti di akhir saya bakal coba spill ke teman-teman ya terkait dengan kalau misalnya ternyata urutannya nggak berurutan. Tapi kalau berurutan, kalian bisa gunakan sequence. Oke, aman ya? Nah, setelah selesai, teman-teman lanjutkan dengan rumus VLOOKUP tadi. Untuk mencari data yang akurat, pada bagian is sorted atau match type, kita bisa gunakan angka berapa, teman-teman? Atau tulisan apa? Kalau mau mencari data yang akurat, mungkin teman-teman tadi sudah ada yang menyebutkan dengan 0 atau dengan false. Ya, boleh nggak, Kak, pakai false? Boleh. Pakai 0 boleh nggak? Boleh. Karena di Excel 0 itu setara dengan false, teman-teman. Ya, jadi di sini kita masukin angka 0, tutup kurung, dan sekarang coba teman-teman testing apa yang terjadi sama rumus kalian. Ada mungkin yang sudah enter? Oke, apa teman-teman yang nanti langsung jadi tuh di situ? Oh, ada yang ref. Coba dilihat lagi rumusnya ya. Kalau NA, coba dipilih dulu nomor mahasiswa di atasnya. Nah, keren kan? Kalau kalian klik enter, langsung muncul VLOOKUP-nya semua secara otomatis. Nggak perlu lagi bikin rumus VLOOKUP satu-satu. Keren kan? Nah, itulah alasan kenapa kalian harus belajar Google Sheets, ya. Jadi ada beberapa memang fungsi yang bisa kita gunakan di sini, menggunakan kombinasi dari array formula dan juga sequence, bisa menghasilkan rumus dari VLOOKUP yang bisa bekerja banyak sekali. Mau 5 kolom? Bisa. Mau 4 kolom? Bisa. Tergantung kita ngatur sequence-nya, ya. Yang penting, teman-teman bisa menghasilkan data yang cepat. Gitu. Makanya kita gunakan sequence. Buat teman-teman yang masih error, coba kalian perhatikan ada beberapa potensi error ya. Pertama, karena sequence-nya yang kurang atau tanda kurungnya yang kurang lengkap. Jadi buat teman-teman yang masih belum oke, saya coba kirimkan sekali lagi ya rumusnya ke kalian melalui kolom chat. Di sini sudah dikirimkan oleh Kak Ridwan juga terkait dengan keterangannya. Teman-teman boleh liatin di sini ya. Ini yang punya Kak Ridwan, saya izin kopas mungkin boleh ya. Terima kasih banyak sudah dibantu catat juga di sini. Oke, sebentar saya copy ke teman-teman semua ya. Ada yang punya pertanyaan dulu, boleh banget ditanyakan langsung. Yuk, langsung aja ya. Ini kita udah masuk ke sesi Q&A teman-teman sampai pukul 20.15 ya, karena setelah ini bakal ada sisa waktu untuk quiz. Oke, jadi 5 menit dulu teman-teman, silakan kalian gunakan waktunya untuk bertanya sambil saya coba screen dulu beberapa pertanyaan ya yang masuk di sini.
Oke, sebentar ya teman-teman ya. Ini saya kopikan. Nah, ini keterangannya, kotak nama mahasiswa sama cara membuat tombolnya, ya. Oke, mungkin di sini saya coba rangkum beberapa pertanyaan terkait dengan sequence ya. Jadi teman-teman, tadi yang saya sampaikan, sequence adalah formula untuk menghasilkan deret angka. Nih, saya coba sampaikan di sini deh kali ya, biar teman-teman nggak bingung lagi. Sequence sebuah formula yang dapat menghasilkan deret angka. Kalau teman-teman kurang paham sama aplikasinya, silakan perhatikan tadi yang saya jelaskan di sini. Ketika saya memasukkan sequence buka kurung 3 tutup kurung, maka dia akan menghasilkan 3 angka. Atau saya nulisin sequence 3 baris angka, satu angka, satu kolom, kemudian angka yang dimulai dari angka 2. Ini saya tulis di sini teman-teman. Notes ya buat kalian ya. Sequence 3, 1, 2. 3 itu artinya menghasilkan 3 deret angka dalam bentuk baris. Kemudian setelah itu kalau misalnya angka 1, ya, itu artinya menghasilkan angka, sebentar, ini dalam satu kolom. 2 itu artinya angka yang dihasilkan dimulai dari 2. Ya, jadi ini teman-teman, kalau masih bingung sama sequence, sudah saya breakdown satu per satu. Oke, jadi teman-teman bisa perhatikan ya. Itu tadi untuk yang masih bingung ya. Mungkin saya coba figure out dari Kak Octavia yang nanya tadi ya. Kak Jayanti, kalau download di Excel masih bisa nggak rumus Google Sheets-nya? Kalau memang Excel yang kakak gunakan tidak compatible, maka dia jadi error, Kak Jayanti. Makanya tetap kalau misalnya kita pakai di Google Sheets bisa, di Excel-nya bisa, nggak bisa, ya sama aja. Jadinya tetap rumusnya akan dianggap error oleh Excel. Karena Excel nggak kenal itu rumusnya apa. Ya. Untuk Kak Salsa, di sini sudah dijawab oleh Kak Silviani ya. Tepat sekali jawabannya Kak Silviani. Terima kasih banyak sudah dibantu menjawab. Oke, Kak Mauli Dianti, tadi saya sudah jawab ya terkait dengan sequence. Di sini penjelasannya Kak, silakan dibaca dulu. Nanti kalau masih kurang paham boleh ditanyakan. Kenapa di saya keluar lagi opsi satu dan 2? Opsi dan 1 dan 2 tuh opsi yang mana ya Kak ya? Coba Kak Reni ya, boleh banget ya disampaikan. Oke, wow VLOOKUP cukup banyak dipakai, banyak banget. Bahkan kalau saya spill salah satu company itu saya training untuk bidang HR ya, biasanya untuk gaji, untuk menghitung ya kan, absensi, presensi itu kepake banget Kak. Dan bahkan mereka jadinya kebantu banget sejak saya coba share tentang array formula dan juga sequence. Oke, mau nambahin bisa jadi rumusnya pakai titik koma. Kalau kakaknya pakai koma. Betul sekali, Kak Aulia. Terima kasih ya buat remindernya. Karena bisa jadi teman-teman di sini Excel-nya ada yang pakai koma atau pakai titik koma. Ya, jadi tinggal disesuaikan dengan bawaan dari sheets-nya. Gak bisa, Kak Ajis ya, rumus ini bisa dipakai nggak buat Excel. Justru kan kita di sini mau spill rumus yang tidak ada di Excel. Jadi untuk wow VLOOKUP tidak dapat diterapkan untuk Excel, teman-teman. Hanya dapat di Google Sheet saja. Oke, pertanyaannya boleh Kak Rizky, cuman karena waktu kita agak mepet, mungkin nanti Kak Rizky bisa coba tanya langsung ya melalui DM di LearnByte. Nanti tim kami akan bantu jawab kalau ada pertanyaan di luar dari Google Sheets. Oke, baik teman-teman, banyak sekali ya pertanyaannya ya. Saya coba jawab sebentar lagi nih. Mungkin Kak mau nanya dong, kalau dalam bekerja disuruh pakai Excel, tapi kita pakai Sheets boleh? Boleh ya, Kak Aulia, silakan. Tapi nanti koordinasi dulu ya dengan coworkers dan juga teman-temannya. Misal nih kita udah pakai buat spreadsheets, nanti ekstrak ke Excel formulanya aman. Kalau formulanya tidak tersedia di Excel, tidak aman, Kak Fuad. Jadi coba pastikan ya, apakah memang kakak akan selalu settle menggunakan Google Sheets atau Excel. Karena di Excel-nya nggak akan muncul gitu ya. Oke, array formula nggak bisa diterapin di Excel ya, Kak? Atau belum di-upgrade? Array formula kalau yang function ya, itu dapat diterapkan kalau Excel-nya pakai 365. Kalau Excel-nya yang biasa, tidak bisa, Kak Erna. Hanya bisa di Google Sheet saja. Oke, kalau Kak Dimas tadi tanya, hasilnya sama saja. Kalau begitu bedanya apa menggunakan array formula dan sequence? Oke, Kak Dimas, kita menggunakan array formula dan sequence untuk melakukan otomasi. Jadi bagaimana rumus VLOOKUP itu kita kerjakan satu doang di atas, tapi di bawah ini hasilnya muncul. Kalau Kak Dimas gunakan cara VLOOKUP yang biasa, tetap bisa, Kak.
tapi kakak harus bikin satu-satu. Ya, untuk nama mahasiswanya satu VLOOKUP, asal mahasiswanya satu VLOOKUP, jurusan kuliahnya pun satu VLOOKUP. Nah, kita mau pangkas di situ, Kak. Karena tema kita adalah simplicity. Bagaimana kita menggunakan satu formula, tapi hasilnya langsung sampai paling bawah. Ya. Oke, Kak Silviani ada pertanyaan terkait dengan step. Step itu maksudnya jarak datanya, Kak. Jadi kalau misalnya rumus tadi yang di sequence ini ya, Kak ya, saya lanjutkan, Kak. Misalnya, stepnya saya masukin 2. Kakak kira-kira udah paham? Hasilnya adalah 2, 4, 6. Jadi dia akan menghasilkan deret angka yang berjarak. Oh, Berjaraknya 2. Ya, ya. kan 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2 adalah 6. Begitu ya, kalau untuk menjawab pertanyaan dari Kak Silviani, mungkin penasaran. Oke, yang sequence Bu udah saya tunjukin ya penjelasannya di sini. Silakan teman-teman baca. Oh, maaf, sequence-nya ketutupan. Oke, saya spill lagi. Tadi ada yang nanya tentang array formula, mungkin saya sambil jelaskan ya. Jadi array formula itu adalah sebuah formula untuk mendorong sehingga formula ini tidak bekerja pada satu sel saja, Kak, tapi juga bekerja pada sel yang lain. Karena kan kalau misal Kakak lihat, kan rumus kita ini kan dia cuma satu ya di I10 saja. Di I11, I12 dia muncul hasilnya, Kak. Kalau saya ketik, itu nggak bisa. Dia jadi ref. Ya, karena rumusnya itu bekerja sampai paling bawah. Atau saya hapus. Nah, tuh nggak bisa tuh. Ya, tuh. Dia kayak kedip-kedip ya. Karena memang kita nggak bisa ngapusin data yang dihasilkan oleh array formula. Jadi, array formula itu membantu kita untuk menghasilkan formula lebih banyak ke bawah. Gitu, tadi untuk penjelasan dari pertanyaan dari Kak siapa nih? Kak Ajis ya. Semoga menjawab ya. Google Sheets pakainya online atau offline? Pakainya adalah online. Dia bisa offline, tapi itu harus disetting dulu, Kak. Cuman kalau untuk datanya banyak, mesti online, ya. Oke, VLOOKUP dengan index and match pengaplikasiannya lebih mudah yang mana? Menurut saya relatif, tapi saya lebih sukanya pakai index and match karena index and match bisa mengcover lebih banyak kondisi. Begitu Kak Rizky ya. Jadi tergantung sih sebenarnya referensi ya. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Tapi memang kalau untuk index and match dia memiliki kelebihan yang bisa mengcover kekurangan dari VLOOKUP. Oke. Baik teman-teman, karena di sini sudah waktunya mencapai 2018, saya izin ya untuk stop dulu nih pembahasannya. Karena kita akan ada kuis untuk teman-teman semua sekalian menguji. Kira-kira pemahamannya udah sampai mana.